Itu tadi yang menjadi pertanyaannya. Sesungguhnya apa yang menjadi tujuan dari Zionis Israel dalam menetapkan kota Gaza sebagai zona perang yang berbahaya? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam, Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang kembali ke sini. Dan juga sudah ada Dr. Hadiki, Dr. Hadiki Habib yang merupakan dari Ketua Divisi Relawan Mercy. Selamat malam Dr. Hadiki, sudah hadir bersama kami, sehat selalu? Ya, sehat alhamdulillah. Langsung saja kita bahas mengenai situasi terkini atas keputusan dari Israel yang menyatakan bahwa kota Gaza ini merupakan zona perang. Mas Agung, Anda melihatnya sesungguhnya apa yang menjadi tujuan dari Israel dengan ada secara resmi menyatakan hal tersebut? Oke, secara resmi kemudian dinyatakan oleh Israel dalam beberapa waktu terakhir ini adalah tujuan utamanya pertama adalah eliminasi terhadap kelompok Hamas. Itu yang menjadi tujuan besar pertama yang dilakukan oleh Israel. Artinya ini sebenarnya kelanjutan dari strategi mowing the grass yang sebenarnya dari awal semenjak perang di bulan Oktober itu kemudian sudah dinyatakan oleh Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tujuan Israel ini adalah untuk pengembalian sandera secara total semua. Ya kan? Nah, ini yang menjadi target Israel. Dan yang berikutnya sebenarnya yang itu secara umum yang ditargetkan oleh Israel, dan secara khusus operasi yang kemudian dilakukan terhadap Gaza City yang kemudian dinyatakan oleh Israel sebenarnya adalah provinsi kedua ya. Jadi setelah Northern Gaza, setelah itu ada kota Gaza. Dan secara keseluruhan sebenarnya data PBB menunjukkan bahwa kota Gaza ini sudah menjadi daerah militer sebanyak 86%. Jadi Israel berusaha untuk memperluas wilayah penguasaannya terhadap wilayah Gaza. Dan yang disinyalir menurut Israel adalah Gaza City itu merupakan wilayah yang menjadi jantung keberadaan kelompok Hamas itu sendiri. Jadi ini yang kemudian menjadi motif dari Israel untuk melakukan operasi tersebut, Mbak. Nah, ya, motif dari Israel dalam hal ini adalah untuk mengeliminir secara keseluruhan dari Hamas. Tapi Dr. Hadiki, kita ketahui betul lagi-lagi warga sipil yang selalu menjadi korban, dokter. Ya, jadi dari perspektif tim di lapangan maupun warga lokal yang memang bersama-sama dengan tim di Gaza, ini nggak ada ngaruh sih pernyataan ini gitu. Memang selama ini bukan zona perang. Gitu. Yeah. Selama ini itu daerah-daerah perang semuanya, dan kantong-kantong kemanusiaan yang dipertahankan itu sendiri itu di daerah pantai, baik Gaza City yang pantai maupun di daerah Khan Yunis Deir Balah yang area pantai. Juga saat ini setelah Mei 2025 itu menjadi sasaran juga. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, malah pernyataan ini sebenarnya hanya sebuah pernyataan diplomatis yang secara kemanusiaan itu sudah terjadi perangan sejak 2 tahun terakhir. Gitu. Apakah ini artinya bahwa tidak ada tempat yang aman, masih tetap sama bagi warga Palestina, masih tetap dalam suasana yang mencekam bagi warga Gaza, dokter? Ya, narasinya tetap selalu sama di kita, tidak ada tempat yang aman di Gaza. Gitu. Yang ada adalah usaha untuk mengamankan diri dengan protokol-protokol kemanusiaan yang dijalankan oleh tim-tim kemanusiaan saat ini dalam koridor kemanusiaan. Itu semuanya usaha untuk mengurangi risiko, ya, tapi tidak menghilangkan risiko. Gitu. Jadi itu narasinya, tidak ada tempat yang aman di Gaza. Narasinya tetap sama, Mas Agung. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya pernyataan ini bisa jadi malah justru eskalasi di wilayah tersebut akan semakin lebih berbahaya lagi. Betul. Jadi yang kemudian dinyatakan oleh PBB bahwa operasi ini kemudian jika dilakukan, maka ini menjadi horrific humanitarian impact. Dia punya dampak kemanusiaan yang luar biasa. Karena disinyalir bahwa akan ada gelombang pengungsi dari utara ke selatan yang jumlahnya sekitar 1 juta. Itu dari laporan PBB. Bahkan kalau dalam laporan terakhir juga menyebutkan bahwa ternyata operasi yang kemudian dilakukan oleh Israel itu 83% korbannya adalah sipil. Gitu ya. Kalau kemudian Israel menyatakan bahwa mereka punya target siapa yang kemudian menjadi target serangan, tapi ternyata 83%-nya adalah ternyata rakyat sipil. Artinya memang ada intensi yang besar buat Israel untuk penguasaan terhadap Gaza. Tapi di titik yang lain sebenarnya kita juga akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan operasi yang dilakukan sekarang, Gideon Chariot 8 ini, sebenarnya ada intensi juga untuk mengkonsolidasikan power secara domestik yang dilakukan oleh Netanyahu sebenarnya di situ juga, Mbak. Nah, jadi di sini juga karena
Netanyahu bagaimanapun juga dia sebagai insan politik yang berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di dalam negeri, Israel. Karena memang sebenarnya tekanan dari domestiknya juga cukup kuat. Bahkan 74% domestik Israel itu menginginkan perang itu segera selesai. Gitu. Tapi permasalahannya adalah Netanyahu ini juga terikat oleh kelompok-kelompok koalisinya. Gitu. Meskipun secara individu juga tetap Netanyahu punya visi terkait dengan Greater Israel ya. Nah, jadi peta politik itu yang kemudian akhirnya kalau kemudian operasi ini dilaksanakan, disinyalir dan Israel Katz menyatakan bakal akan selesai itu baru di bulan Maret tahun 2026. Maret 2026 itu sudah mulai mendekati masa-masa persiapan pemilunya Israel. Jadi ada unsur politis yang sebenarnya juga dimainkan oleh Netanyahu secara domestik sebenarnya di situ juga. Secara domestik demikian, namun secara internasional, apakah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dunia sampai dengan saat ini abai sehingga bisa dikatakan sampai ada pernyataan dari Israel sedemikian rupa kejinya dari Israel untuk mengambil dan menetapkan kota Gaza ini sebagai zona tempur? Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini melanjutkan kekejian yang dilakukan Israel dalam konteks kejahatan kemanusiaan, genosida dan pembersihan etnis. Dan ini menjadi satu hal yang sebenarnya menjadi otokritik bagi dunia internasional. Artinya sebenarnya sekarang kecaman yang kemudian diberikan tidak cukup kuat. Kalau kemudian kita sempat punya positive thinking beberapa waktu kebelakangan, bagaimana gerakan dari negara-negara Eropa, ya negara-negara Barat untuk kemudian punya statement yang cukup keras terhadap Israel. Tapi ternyata statement itu tidak berbuah apa-apa. Mungkin hanya sekedar seperti hal gigitan nyamuk saja buat Israel. Tapi akhirnya Israel sebenarnya yang sekarang kan berarti tidak ada bentuk pressure yang begitu kuat yang Israel dapatkan dari berbagai macam bentuk kecaman yang diberikan oleh dunia internasional. Artinya kecaman hanya kecaman tapi tidak berbuah menjadi sebuah tekanan. Iya. Bahkan Israel menyatakan bahwa ini adalah tahap awal ofensif besar-besaran untuk Hamas. Nah, dokter sendiri melihatnya apakah benar demikian kenyataannya di lapangan? Serangan ofensif itu sudah terjadi sejak Mei 2025 sebenarnya, dan tim kita sempat ditarik keluar dari Gaza karena terutama satu karena bertugas di Northern Gaza di daerah Beit Lahia yang saat ini memang sudah di blockade oleh tentara Israel. Kemudian kita masuk kembali di Agustus ya 2025 dan saat ini bertugas di Gaza City. Gaza City merupakan pusat pemerintahan di Gaza Strip dan pemerintahan Palestina di Gaza memang masih berusaha mempertahankan sendi-sendi kehidupan kenegaraan di situ. Jadi kita tahu karena rumah sakit pemerintahnya saat ini diaktifkan kembali, itu Rumah Sakit Al-Shifa, dan tenaga medis internasional itu difokuskan di situ, masih terus melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Tapi memang isu-isu bahwa Gaza City akan diserbu oleh serangan darat itu semakin intens, dan masyarakatnya sudah mulai mencicil gitu ya. Kalau dia keluarga itu ada 30 orang keluarga sudah mulai ada yang berangkat duluan ke selatan untuk membawa barang-barang yang masih bisa dan mencari lapak untuk tenda-tendanya gitu. Namun dalam 2 hari terakhir ini Netzarim sendiri ditutup kembali sehingga pergerakan dari utara ke selatan itu tertunda. Iya, ini artinya masih ada resiko bagi warga sipil. Kita juga ingin menanyakan kepada Mas Agung, apakah dengan adanya pernyataan bahwa Hamas merupakan target tapi kemudian warga sipil yang menjadi korban, apa kemudian yang seharusnya menjadi solusi ditahan? Ya. Mas Agung, selepas jeda kami masih akan membahasnya pemirsa.